kita udah di rumahnya bosnya PPCP Indoprint sama Mas Niko. Siap, Masku. Terima kasih Mas Niko atas waktunya menyempatkan Siap, diri sama-sama. dan saya boleh sowan ke kediaman luar biasa sekali. Kesempatan yang istimewa di konten perdana kita Mas Niko. Ya, Rembuk Cuan. Rembuk Cuan, siap. Ini kita tujuannya supaya menginspirasi teman-teman yang nonton di konten kita untuk ya memulai usaha, memulai bisnis seperti apa, terus gambarannya seperti apa, barangkali nanti mohon petunjuk dari suhu nih. PPCP Indoprint. Nah, ini kan di Solo bahkan di nasional ini udah gaungnya itu udah luar biasa. Apa ya? Barangkali bisa dijelaskan Mas Niko, PPCP Indoprint itu apa itu? Setahu saya itu kan bikin kaos dan sablon ya. Ya. Nah itu barangkali bisa diceritakan detailnya seperti apa itu. Ya, jadi PPCP itu awalnya Mas Belva kita produksi kaos dan sablon, betul. Jadi kita memproses kaos dari pembelian kain, cutting, sablon sampai dijahitnya. Itu dari 2012 lah 12. Sampai 2020. Cuman ya awal-awal 2012 hanya kayak belum bisa dikatakan bisnis lah, hanya ya untuk kegiatan aja, masih belajar kayak gitu. Terus di 2020 itu pas Covid itu karena market kita kebanyakan kan B2B Mas, jadi bisnis to bisnis kayak gitu kan ya. Jadi kebanyakan kayak brand-brand clothing kayak gitu. 2020 itu kan sempat kayak PPKM itu ya. Nah pas PPKM itu event-event clothing itu nggak ada, kan dibatasi semuanya kayak gitu. Jadi orderan kita langsung turun karena brand-brand clothing yang biasa masuk ke kita itu mereka nggak ada event juga. Nah dan pada saat itu kebanyakan brand yang masuk ke tempat kami itu dia belum main di marketplace gitu. Jadi dia masih jualannya dari event ke event itu tadi. Ketika event tidak ada, otomatis mereka nggak bisa jualan, otomatis mereka nggak produksi juga karena barangnya nggak keluar kan. Terus di 2021 itu saya membuat konsep yang retail, yang B2C, jadi langsung bisnis to customer. Kita dulu nggak produksi satuan, jadi istilahnya bisa dikatakan rotok kemaki lah. Kalau mau pesan itu ada minimal ordernya sekian kayak gitu. Nah, terus setelah 2021 Covid itu kita coba market retail, kita coba buka toko retail di mana di situ ada jual kaos polos, jaket polos, terus ada mesin sablonnya, cuman yang di toko itu mesin sablonnya pakai digital. Nah, namanya mesin sablon DTF itu tadi. Ya, kalau yang sebelum itu kita pakai manual kayak gitu karena manual itu bisa untuk nyetak satuan tapi cost-nya tinggi. Nah, makanya DTF itu menjadi solusi. Kalau kamu mau pesan sedikit pakainya DTF, kalau mau pesan yang jumlah banyak nanti bisa di sablon manual itu. Nah, terus dari 2021 kita buka di Solo satu toko, alhamdulillah 1 tahun itu kita jalannya bagus. 2022 ada teman saya yang ngajak join lah untuk buka di luar kota. Pertama kita buka cabang di Surabaya. Surabaya alhamdulillah laris juga. Terus ada teman lagi ngajak buka di Makassar, di Semarang. Sekarang ada 11 toko, Jakarta, Bali, Jogja, Semarang, Malang kayak gitu. Nah sekarang alhamdulillah tokonya sudah tersebar di mana-mana dengan kerja sama teman-teman itu tadi. Total begitu. ada berapa toko Mas? Sekarang ada 11 toko. 11 ya. toko luar biasa dari 2012 sampai sekarang. Ya sebenarnya kalau mulai toko konsep ini di 2021 tadi. Kayak gitu. Siap. Barangkali Mas Niko bisa bercerita nih. Kok terjun ke dunia kaos dan sablon? Cerita awalnya gimana tuh? Karena dulu saya pas, ya sekarang masih muda juga ya Mas, tapi pas masih remaja lah kayak gitu kan. Tahun berapa? Tahun mungkin 2008 lah ya. 2000. Masih usia? Saya usia berapa ya itu ya, mungkin sekitar
Saya kelahiran 90 itu, Mas. 90. Iya. Saya 91. Oh iya, sabaraan. Ya itulah ya, waktu-waktu saya masih kuliah itu kan kadang gaulnya kumpulnya sama teman-teman yang bisa dikatakan anak-anak gaul lah, anak band, nah, kayak gitu, anak BMX, anak skena kayak gitu. Nah, waktu itu saya main musik juga nggak bisa kayak gitu, jadi pengen ikut berkontribusi di teman-teman itu kan mereka sering ada event skate, event BMX atau event gigs zaman dulu band-bandan kayak gitu. Nah, terus saya saya bikin kaosnya aja ya kayak gitu. Akhirnya saya belajar sablon untuk bikinin kaos. Awalnya cuma untuk teman-teman itu, teman-teman tato juga kayak gitu kan. Dulu udah kenal jadi bikinin kaos untuk event-event mereka kayak gitu. Event kecil-kecilan lah kayak gitu. Berarti istilahnya dari teman-teman komunitas. Iya, gitu permintaan dari mereka sebenarnya dan rasa ingin kita ikutlah berkontribusi di tongkrongan kayak gitu. Oke, luar biasa. Tapi berarti kuliahnya di seni juga atau? Kuliahnya dulu saya di teknik sipil. Teknik sipil. Iya, jadi sangat melenceng jauh sekali. Jadi karena dulu papa dari sipil juga, maksudnya kerjaannya kayak borong-borong rumah kayak gitu. Nah, niatnya saya disekolahkan di teknik sipil supaya jadi kontraktor yang beneran. Nah, sekarang bukan bikin rumah atau gedung, malah bikin kaos itu tadi. Tapi ya sama-sama membuat sesuatu tadi. Ya. Cuman pas kuliah memang saya tinggal di lingkungan yang anak-anak di kafe, Mas. Jadi memang bisa belajar desain juga dari situ, dari teman-teman di kafe itu tadi. Siap. Berarti mohon izin Mas Riko kalau boleh tahu modal awalnya berapa Mas Yu, barangkali bisa untuk gambaran ya. Kalau modal awal pas belajar sedikit banget, Mas. Cuman saya kasih modal awal bisa dikatakan kayak serius gitu ya. Serius di bisnis itu modal awal itu saya sewa tempat, kalau nggak salah waktu itu cuman setahun itu 2 juta kalau nggak salah. Cuman ya kecil banget ya, kayak di shelter itu loh, Mas. Dekat Hotel Agas itu loh. Jadi kan ada shelter kayak gitu. Saya sewa di situ, harusnya kan untuk makanan kayak gitu kita sewa cuman ukuran mungkin 3x3 kayak gitu untuk nyablon di situ. Jadi cuman sekitar 2 juta per tahun. Terus sama alat-alat ya mungkin 5 juta lah kayak gitu. Dan modal itu saya dapatkan dari list teman, Mas. Jadi makanya kan kadang ada teman-teman itu bingung terkendala modal. Sebenarnya kalau kita punya banyak teman itu enak, Mas. Jadi dulu saya butuh uang 5 juta untuk modal. Itu saya list nama teman-teman saya. Terus saya ukur berapa sih teman-teman saya ini minjemin saya kalau mereka ikhlas kayak gitu. Kalau saya pinjam 5 juta dari satu orang kan mungkin berat juga. Dan saya waktu itu juga nggak punya value juga kan, mungkin mereka juga mau minjemin, kalaupun ada khawatir juga nggak dikembaliin kayak gitu. Jadi saya list, Mas, teman-teman saya datangi satu persatu. Bro, aku mau buka sablonan nih, terus aku butuh modal, aku pinjam uangmu 100.000 kayak gitu. Terus tak kembaliin, tapi ya nanti kalau udah ada. Nah, kayak gitu. Kadang ada yang orang, alah 100.000 pakai aja kayak gitu. Jadi kayak ngumpulin dari minjem teman-teman sedikit-sedikit itu tadi, tak kumpulin untuk modal sewa tempat dan beli-beli alat sablon di awal-awal itu, Mas. Luar biasa sekali ya, mulai dari 5 juta sampai sekarang value-nya mungkin bisa MM-an. Luar biasa sekali. Berarti untuk pengembangan sendiri, Mas Niko, itu kan Mas Niko ada beberapa teman ya? Iya. Berarti mereka franchise atau seperti apa? Enggak, Mas. Jadi rata-rata teman-teman saya itu ikut di permodalan. Jadi bahasanya gini, daripada saya minjem ke bank, daripada ngasih bunga ke bank, mending saya minjem ke teman lah, istilahnya diinvestasi teman, bagi hasilnya ya daripada saya gampangnya gini, kalau saya pakai RK itu kan bunganya 1 bulan 1% dari nilai pinjaman kita. Nah, daripada 1% saya kasih ke bank, mending saya kasih ke teman lah, dengan akad yang lain kan kayak gitu. Jadi win-winnya apa bagi teman saya yang
yang punya uang juga, ketika dia punya uang didepositin, paling per tahun dia dapat berapa sih? Kan paling 5-6% ya per tahun. Kalau anggap aja 6% dibagi 12 bulan, kan sebulan cuma 0,5%, kan kayak gitu. Lebih untung modalmu itu saya kelola, kayak gitu. Nah, dan bagi saya pun daripada saya minjem ke bank, mending ke teman, kan kayak gitu. Jadi win-winnya di situ. Teman ke saya juga untung karena daripada uang ditaruh di bank, deposit ya kan, di saya istilahnya dapatnya sedikit lebih banyak, dan saya pun daripada saya membungani bank itu tadi, mending ngasih ke teman aja, kan kayak gitu. Luar biasa. Iya. Iya. Berarti itu teman dari komunitas juga ya berarti, atau teman apa Ya, sih? ada beberapa teman lama, terus kadang ada teman yang baru, terus kadang-kadang ada teman banyak yang punya uang mungkin banyak karena dapat warisan mungkin, terus mungkin dia punya uang tapi dia kerja di sebuah instansi, ada kayak teman saya kerja yang di BUMN di Jakarta, dan dia udah profesional, gajinya besar. Kalau dia mau ngerintis bisnis juga Repot ya. juga karena dia Masih udah ada kegiatan di pekerjaan kantor. yang gajinya juga mungkin besar kayak gitu. Jadi lah seperti itu Mas. Jadi kebanyakan dari teman-teman, ya ada teman lama, ada teman komunitas kayak gitu. Rata-rata mereka investnya berapa Mas Ciko? Kalau saya terima per kelipatan 100. Jadi misal 100 juta bisa 200, 300 sampai M kayak gitu. Nah, nanti skemanya bagaimana lah itu nanti dibicarakan. Kayak gitu, betul. Oke. Wah, menarik ya. Saya ikut boleh Mas? Berarti komunitas itu sangat penting juga ya Mas. Saya lihat kan follow di IG-nya Mas Miko kan sering ikut acara komunitas ini. Ya. Pengaruh juga ya di situ ya. Sebenarnya kalau secara yang langsung ke materi kayak gitu enggak sih Mas. Jadi saya masuk di komunitas Harley itu awalnya kan diajak teman saya. Lebih tepatnya tetangga sini namanya Kohnyonyo, itu awalnya cuma diajak kayak ngumpul, bagi-bagi, waktu itu puasa bagi-bagi takjil, bantuin kan takjilnya banyak tuh yang mau dibagi ya kayak gitu. Terus saya memang tipikal orang yang senang berkumpul dengan orang-orang yang di atas saya Mas, karena saya kan punya teman banyak nih. Misal saya berkumpul kayak contoh di sablon ya, pencapaian saya di industri UMKM sablon itu kan sudah bisa dikatakan masuk di golongan middle up lah, menengah ke atas ya. Jadi ketika saya banyak ngumpul sama teman-teman sablon itu, kadang ya ada bagusnya untuk bersyukur. Cuman kadang kalau kelamaan gitu kayak alah udah gini aja lah. Terlalu karena ya. Karena saya udah lebih dari teman-teman kayak gitu. Tapi kalau kayak waktu awal masuk di komunitas Harley ya Mas, saya kalau di komunitas sablon atau saya pernah beli motor jenis lain lah, motor yang harganya nggak seperti Harley lah, saya pernah ikut komunitas gitu, banyak yang kenal saya juga, maksudnya yang wah ini kayak gitu. Tapi ketika masuk ke Harley itu kayak kok iki sopo kayak kita itu nggak penting-penting banget lah. Malah saya seneng di lingkungan yang seperti itu. Jadi kita yang pertama bisa banyak belajar ke mereka, dan kita tidak merasa kita udah yang paling keren nih, udah paling mampu nih kayak gitu Mas. Berarti kita terus improve itu ya, bisa improve ya. Jadi malah kalau kerja sama teman komunitas Harley sampai sekarang belum ada. Jadi maksudnya kayak kerjasama secara langsung di bisnis kayak gitu belum ada. Cuman saya belajar dari mereka itu cara mikir Mas. Saya itu waktu awal masuk komunitas Harley itu saya kenal satu orang, terus karena saya itu pengen next level ya, pertanyaan saya ke mereka itu sederhana Mas. Waktu udah kenal, udah dekat gitu, saya tanya, Mas kok bisa kaya gimana? Nah dia ngasih dua tips. Dia cuma bilang gini, Mas kamu bisnis kalau pengen kaya, caranya cuma 2. Dibesarin atau dikaliin. Udah itu aja. Kan kayak gitu. Jadi kamu bikin bisnis semakin membesar. Atau segitu aja tapi kamu duplikasi itu tadi. Nah yang saya pikir kalau di industri saya produksi kaos, kemeja, dan lain-lain aparel kayak gini, kalau mau saya besarin juga percuma juga Mas Beva. Ketika PPCP ini di Solo jadi yang terbesar. Nggak mungkin juga orang Madiun
pengen bikin Solo. kaos, misal orang instansi gitu ya, BUMN gitu mau bikin kaos selusin masa harus ke Solo, kan nggak mungkin. Mereka akan pesen ya di tempat bikin kaos ataupun kemeja sekitar kotanya dia aja, nggak usah ngapain ke Solo cuman pesen selusin 2 lusin. Nah makanya kayaknya bisnis saya ini cocoknya di kalikan. Jadi makanya terus saya ada ide buka cabang itu dari itu tadi Mas, kayak gitu. Sampai dia kasih analogi, lah kamu loh Mas cuman jual es teh, misal 1 outlet untung 2 juta, kalau 100 cabang udah berapa? Nah saya dikasih gambaran-gambaran kayak gitu. Terus tak pikir, oh bener juga ya ini lah, makanya terus ada ide buka cabang itu dari kayak gitu tadi Mas, dari cara mereka saya menyerap dari mereka cara mereka berpikir, cara mereka mengelola bisnisnya kayak gitu. Kan saya karyawan waktu itu masih puluhan lah kayak gitu. Mereka yang punya karyawan ribuan aja kok nggak pusing gitu loh. Kita yang punya puluhan aja kayak mumet gitu loh ngurusnya lah. Belajar dari mereka. Oh ternyata medisnya seperti ini kayak gitu. Kalau sekarang total berapa Mas? Kalau mungkin total semua ya Mas, semua kan kita ada banyak toko juga, terus banyak lini bisnis juga, mungkin semua ya di atas 100 lah Mas, udah masuk ke ratusan ya. Wah luar biasa sekali. Ya. Saya pernah dengar beberapa orang menyampaikan bahwa setiap karyawan itu membawa rezekinya masing-masing ya. Ya, betul. Mungkin itu yang salah satu membuat PPCP ini mungkin bisa terus growth. Iya, betul kalau itu salah Mas. satunya Ya, itu ya. Ya, betul. Ya, cuman kadang ada anunya juga sih Mas, maksudnya itu kan ilmu keilmuannya ya Mas, cuman disiplin ilmunya kan ya benar, setiap karyawan membawa rezekinya masing-masing untuk kita, cuman kita sebagai owner bisnis atau pimpinan di bisnis juga harus tahu bagaimana caranya supaya karyawan ini bisa produktif juga untuk perusahaan kita, sehingga perusahaan tidak hanya menggaji dia tapi perusahaan juga untung kan kayak gitu Mas. Kalau yang saya pelajari di bisnis itu kan, bisnis itu ada segitiganya Mas. Jadi ujung yang pertama itu customer ujungnya. Terus ujung yang kedua itu ownernya. Ujung yang ketiga itu timnya. Nah, jadi bisnis itu harus bisa memberikan keuntungan untuk 3 ujung itu tadi. Jadi kalau owner itu yang dicari apa sih? Orang bikin bisnis itu yang dikejar cuma 2 Mas. Yang pertama financial freedom, yang kedua time freedom. Kan kayak gitu ya. Orang bikin bisnis pasti kejar supaya saya bisa bebas keuangan dan bebas waktu. Kayak gitu. Nah, tim kerja yang dikejar itu 2 Mas. Dia bisa juga financial freedom, itu bisa. Dalam artian misal kayak di Solo ya, UMR anggap aja 2,3 mungkin ya, atau 2,5 gitu ya. Itu misal tim di sini digaji 10 juta kayak gitu kan, sebenarnya dia sudah bisa dikatakan financial freedom juga, karena gajinya udah 4 kali UMR atau 3 kali atau 5 kali kayak gitu. Nah, dan tim itu yang dikejar 2, yang pertama financial freedom dia bisa, yang kedua itu dia karir. Kan kayak gitu, karena semakin tinggi karir akan semakin tidak capek secara fisik. Jabatan semakin naik otomatis kerja fisiknya akan semakin menurun, tapi kerja pikirannya yang harus meningkat kan kayak gitu. Nah, customer juga harus dapat keuntungan. Customer itu harus dapat benefit dan happy. Nah, kebanyakan bisnis yang mohon maaf kadang susah besar itu yang hanya memberikan benefit untuk customernya. Orang pesen kaos misal ke PPCP ya, itu dia dapat kaos yang bagus, itu ya lumrah. Karena dia membayar ya harus mendapatkan barang yang sesuai yang dia bayar ya lumrah, itu benefit. Nah, kalau happy itu kadang kayak ketika customer kita ulang tahun, kita beri sesuatu kayak gitu kan. Nah, makanya kayak perusahaan-perusahaan besar seperti mungkin BCA kayak gitu dia, dan yang lain-lain ada CRM, Customer Relationship Management, yang dimana ulang tahun mungkin kalau yang BCA prioritas dapat bingkisan apa, nah kayak gitu kan, itu kayak sebuah usaha, sebuah bisnis untuk membuat customernya happy kan kayak gitu. Berarti ada database juga Mas? Ada, kalau database klien ada, cuman memang karena kita retail kan banyak Mas, jadi paling kita ambil beberapa yang kayak bisa dibilang top spendernya lah. Gitu. Saya prioritas ya. Iya. Wah, luar biasa sekali ya.
database itu sangat penting ya berarti Mas? Iya Mas, karena kalau di bisnis itu tanpa data kan kita nggak bisa menentukan sikap juga. Kan kayak gitu pentingnya sebuah data untuk kita mempelajari apakah customer ini di kita itu terus naik atau turun. Kalau turun kan kita harus punya PR untuk membantu dia juga. Kenapa sih kok ordernya di bulan kemarin sama bulan ini beda kayak gitu. Misal dia bilang memang bisnis saya itu momennya di bulan misal sebelum lebaran dan sesudah itu beda. Nah kita kan juga, oh ya berarti nanti pas saya juga ngikutin sebelum lebaran kalau rame ambil bahan bakunya kita dibanyakin, jangan sampai kehabisan. Kalau setelah lebaran jangan dibanyakin, nanti enggak malah banyak sisa kayak gitu Mas. Berarti momen-momen itu pengaruh juga ya? Ya, namanya bisnis kan pasti ada high seasonnya, ada low season kayak bisnis pariwisata. Waktu musim ujian mau dipromo kayak gimana pun juga pasti nggak rame kan gitu Mas. Tapi kalau waktu musim liburan nggak usah ada promo aja pasti rame, nah kayak gitu. Sama pasti semua bisnis ada high season, ada low seasonnya juga. Ya untuk tadi kan tim ada sekitar 100-an Ya, ya? 100. ya. Mas Niko barangkali untuk mengelola tim itu yang paling susah apa ya Mas Niko? Atau nanti bisa disampaikan mungkin saran seperti apa untuk mengelola tim yang baik dan ini seperti apa? Ya, jadi kalau dari saya ya Mas, tim itu saya bagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama itu tim dengan spek saya bilang ya, dia good attitude, good skill. Jadi dia memang tim yang attitude-nya baik, skill-nya juga baik. Yang tim kedua ini dia good attitude, bad skill. Jadi dia secara attitude bagus, tapi mungkin skill-nya belum bagus karena mungkin pengalamannya di bidang itu masih kurang atau belum ada. Yang ketiga itu dia good skill tapi bad attitude. Jadi dia skill-nya bagus tapi sering telat, mungkin sering bolos tanpa keterangan kayak gitu. Nah, yang terakhir ini yang nomor 4 ini dia bad skill, bad attitude. Nah, kalau dari pengalaman saya pernah dapat 4 ini kan Mas. Nah, saya fokus ke yang 1 dan 2. Kayak gitu. Jadi, iya, jadi saya fokus yang penting attitude-nya bagus. Kalau skill urusan belakangan, karena ilmu skill itu sangat mudah kita temukan kayak trainer-trainernya Mas. Kan kayak gitu. Misal orang nggak terlalu pinter di keuangan, misal dia fresh graduate gitu ya. Kita sekolahkan di tempat-tempat yang mengajarkan keuangan dengan level-level yang mungkin di atas standar kan banyak kayak gitu. Tapi kalau menyekolahkan attitude ini yang kalaupun ada mungkin terlalu lama Mas, karena attitude itu kan kayak kristalisasi pendidikan dia dari rumah, dari sekolahnya dari kecil sampai dia dewasa kayak gitu lah. Makanya saya fokus kedua ini. Nah, untuk memfilter itu yang saya pelajari dari HRD saya Mas, dulu kita juga nggak punya HRD Mas. Saya itu dulu karena kita ngerintis bisnis dari nol ya Mas. Saya itu kadang penasaran, orang kerja HRD itu dibayar buat apa sih? Kayak gitu Mas. Sekarang kalau orang nyablon ya, kamu tak bayar sehari 100.000. Kamu nyablon 100 kaos kan jelas hitungannya. Tapi kalau HRD ini apa sih? Tapi saya juga penasaran Mas. Waktu saya pertama hire HRD itu saya posting lowongan, saya interview sendiri, bahkan interview saya itu saya cari HRD. Nah, kalau kamu tak terima, kamu mau ngapain? Saya nggak tahu tugas kamu di perusahaan saya itu ngapain, saya juga nggak tahu. Nah, akhirnya dari saya interview itu malah banyak calon-calon pelamar itu tadi, orang-orang yang lamar itu tadi yang interview, dia memberikan banyak gambaran, oh ternyata HRD itu pekerjaannya ini. Nah, setelah itu saya terima, mulailah saya belajar perekrutan tim yang standar. Iya, yang sesuai mungkin ya. Kita nggak tahu itu benar atau enggak, tapi menurut kita hasilnya bagus kan kayak gitu. Yang pertama Mas, di situ dijelaskan oleh HRD saya yang saya pelajari itu, ketika kita rekrut staf produksi dan staf office itu cara kontennya itu berbeda. Kalau untuk staf office itu kita pasang kriterianya, syarat dan ketentuan, terus suruh kirim CV ke email, kan kayak gitu. Nah, kalau untuk staf produksi itu langsung suruh datang ke kantor. Jadi nggak ada suruh kirim CV kayak gitu. Nggak perlu. Karena menurut HRD saya, orang-orang produksi itu biasanya orang-orang yang kayak nggak mau ribet lah. Nginput, ngirim CV kayak gitu, dia nggak terlalu tahu. Karena orang produksi, orang lapangan, yang tahunya kerja aja kayak gitu. Nah, tapi ada kesamaan di dua konten itu tadi. Kata HRD saya itu, yang saya pelajari ya, kedua konten itu tidak boleh menyertakan nomor WA.
Karena apa? Saya kan juga penasaran. Karena kenapa? Dia bilang, kalau kita sertakan nomor WA nanti akan ketemu orang-orang yang tidak kita cari, orang-orang yang kayak kalau P lowongan masih. Oh, gitu. Mas, saya mau kerja di situ, tapi nggak punya motor, apa di situ ada motor, gitu. Saya mau kerja di situ, tapi saya malu kalau sendiri, ajak teman boleh lah. Yang gaji temanmu siapa nanti kan gitu. Nah, jadi kalau disertakan nomor WA itu nanti kita akan dapat orang-orang chat dari orang-orang yang seperti itu. Nah, makanya di situ nggak boleh dikasih nomor WA. Langsung email Ya langsung email aja, atau kalau staf produksi langsung datang aja ke office kita kan kayak gitu untuk langsung interview. Nah, dari hal yang saya pelajari, ternyata ada kontennya itu berbeda. Yang kedua, publikasinya juga berbeda, Mas. Dulu waktu saya belum punya HRD, saya posting konten lowongan itu di Instagram saya sendiri atau di WA saya kan kayak gitu. Dan Instagram saya yang follow kan juga paling teman-teman ya. Kayak gitu malah nggak dapet tim, malah dapetnya kayak teman-teman yang guyoni gitu. Misal bos apa gitu, aku bos kayak gitu. Nah, ternyata HRD saya bilang kalau kamu mau posting konten lowongan ya udah ada tempatnya. Loker Solo, info loker Surakarta apalah kayak gitu memang kita berbayar, tapi nanti dia istilahnya jangkauannya lebih luas kayak gitu. Ternyata kolamnya pun beda. Kenapa kok dulu kita itu kayak merasa susah dapat tim gitu loh, Mas. Kita cari desainer yang WA paling 2 atau yang DM cuma 2 kayak gitu atau 3. Sekarang cari 1 CS aja yang email bisa 100 orang lebih kayak gitu. Ternyata kolamnya itu sangat ngaruh, dan setelah kolam di interviewnya. Nah, di interview itu yang saya pelajari, yang dulunya saya kalau nginterview kan orang-orang yang nggak tahu ilmu HRD kan ya cuman, bro niat kerja, niat, kamu jujur ya kan, nggak mungkin ada maling yang ngaku juga kan, Mas. Nah kayak gitu. Ternyata setelah saya pelajari dari HRD saya waktu nginterview itu, dia pernah nginterview satu cewek itu saya dengar kan, saya nguping di ruangan sampingnya gitu, si A dan si B. Si A ini saya nilai, ini 9/10 ini nilainya dari obrolannya sama HRD. Yang si B ini, Mas, nilainya 7/10. Otomatis yang harusnya diterima si A dong. Pas HRD-nya keluar tak tanya, Mas yang diterima yang A atau B? Yang B, Pak. Loh, piye to Ki? Kok yang B? Harusnya kan yang A, karena yang A itu menurut penilaian saya lebih bagus. Saya tanya ke dia, Mas HRD, lah yang A kan lebih bagus. Iya Pak, memang yang A tadi skornya lebih bagus. Cuman yang si A ini tadi, dia umurnya kan 23. Pacarnya itu umur 28. Dan pacarnya udah 3 tahun. Nah, yang cowoknya ini udah usia menikah. Nah, nanti kalau kita masukkan dia, nanti mungkin nggak nyampe setahun atau 2 tahun dia sudah nanti mungkin resign karena menikah. Kan kayak gitu. Nah, yang kedua ini umurnya 23. Tapi dia pacarnya itu sama-sama 23 karena dulu teman SMA-nya. Kayak gitu. Jadi kalau cowok umur 23 kayaknya mikir nikah masih belum dalam waktu dekat. Kayak gitu. Jadi ternyata untuk mencari tim itu bukan hanya skill secara kompetensi atau skornya secara tesnya itu tadi, ternyata ada faktor-faktor lain seperti faktor mungkin keluarga, faktor kayak tadi pasangan atau pacar kayak gitu. Berarti dari 11 toko tadi, pusat satu ini ya, head office-nya di Solo ya, personilnya yang ngatur dari sini. Betul, jadi 11 toko itu punya manajemen sendiri-sendiri, Mas. Dia punya CV sendiri-sendiri. Terus kita juga ada CV yang di situ CV manajemen juga. Jadi mereka istilahnya di toko kita itu kan nggak ada tim finance. Nah, tim finance-nya itu dia kayak kayak jasain gitu lah. Nah, kayak gitu. Karena kalau kita taruh tim finance di satu toko itu, dari pengalaman kita malah banyak kecurangan di toko itu, karena kan kita pengawasannya kan kayak kotanya jauh-jauh gitu ya. Kadang malah ada dulu pernah satu toko kita yang kejadian istilahnya malah mereka bekerja sama lah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Jadi sekarang kita tim auditnya, tim finance-nya itu di sini kayak gitu. Siap. Ya, barangkali Mas Diko boleh dibocorin omsetnya berapa sih sebulan? Bahaya ini. Barangkali bisa menginspirasi nih teman-teman barangkali yang mau invest atau nitip modal. Biar ada bocoran dulu nih, mau berapa nih.
Nggak banyak sih Mas, omset kita ya paling 100 juta Per per hari. Enggak Mas, ya kalau omset ya berbeda-beda ya Mas. Cabang kita di kota yang besar kayak Surabaya, Bali, Jakarta, dengan yang cabang kecil kayak Madiun, terus Malang kayak gitu, pasti omsetnya lebih besar yang kota-kota besar. Jadi ya kalau omset alhamdulillah selama ini jalan sesuai target di mayoritas toko-toko kita gitu. Jadi ya kalau omset tergantung besar dan kecilnya sebuah kota itu tadi, karena sebuah kota kan pasti penduduknya juga beda juga itu tadi. Siap, siap. Kayaknya mulus-mulus aja nih ceritanya dari tadi. Siap. Barangkali bisa di-share Mas, pengalaman yang paling manis di sini di PPCP dan paling buruk, paling apa ya istilahnya? Paling ya itu paling buruk apa itu di sini? Kalau selama ini nggak ada sih Mas kalau paling buruk gitu ya Mas, karena kalau dulu-dulu ada Mas, jadi dulu-dulu paling kayak kadang order dari customer tidak diambil kayak gitu, padahal kan istilahnya misal dia order gampangannya satu order 10 juta gitu ya, dia DP 5 juta gitu, terus nggak tahu mungkin eventnya nggak jadi atau apa, kan dia masih punya kurangan ke kita 5 juta ya, padahal kita kan mungkin modalnya kan lebih dari DP-nya itu, terus nggak diambil itu, sedangkan kaos itu misal tulisan-tulisan yang nggak bisa kita jual, kalau kaos brand gitu mah kadang bisa kita jual ke tim kayak gitu mau beli, tapi kalau yang kaos misal kaos toko bangunan atau apa gitu kan susah juga kan Mas. Nah paling kayak gitu sih, cuman sekarang kita karena sekarang kita konsepnya retail, jadi kita fokus memang ke order-order yang dia mau DP tinggi dan lunas di depan kayak gitu. Jadi kita udah tidak fokus dengan order. Kadang misal ada temen, bro ini ada temanku mau pesen 50.000 pieces tapi nanti sistem pembayarannya tempo ya, saya pilih enggak. Jadi prinsip saya kerja itu, kita itu kerja kalau dapat kerjaan ya harus seneng, jangan mumet pusing cari modalnya kayak gitu. Kita kerja harusnya dapat duit, nggak malah kita dapat sebuah proyek malah ngutang ke sana untuk apa namanya jalanin proyek itu dulu kayak gitu. Tapi ya konsekuensinya ya banyak mungkin order-order yang saya lewatkan, tapi ya nggak apa-apa, biar itu mungkin menjadi rezeki untuk bisnis lain juga kayak gitu Mas. Jadi sekarang ya tantangannya paling cuman di ya bagaimana kita staff-staff itu bisa lebih baik lagi, terus penjualan juga lebih baik kayak gitu aja sih Mas. Ya luar biasa. Mas Iko, barangkali pesan-pesan nih buat pemirsa, teman-teman yang mungkin mau memulai usaha, Ya. mungkin yang sudah punya usaha mau mengembangkan, pesan-pesannya seperti apa Mas Niko? Monggo. Oke, kalau saya lebih pesan untuk semua aja sih Mas, maksudnya pelaku usaha boleh, mau mungkin tim-timnya juga kayak gitu. Kalau pesan saya sih, capailah hidup ini ya Mas ya, itu di tingkat kesuksesan yang paling rendah. Tingkat kesuksesan yang paling rendah itu semua yang kita butuhkan di hidup bisa tercukupi. Yang kita butuhkan ya, tapi yang kita inginkan belum bisa terbeli ya nggak masalah. Yang penting kita bisa hidup layak, nggak kekurangan kayak gitu. Karena nanti ini ada korelasinya dengan apa namanya selanjutnya. Selanjutnya untuk kita hidup berkecukupan tadi Mas, lebih dari cukup itu tidak harus menjadi pengusaha juga Mas. Pengusaha yang mohon maaf hidupnya kekurangan juga banyak kan kayak gitu. Terus karyawan yang hidupnya apa namanya dia berkecukupan juga banyak. Jadi makanya sebenarnya kunci hidup sukses itu bukan di jabatanmu karyawan atau owner, karena owner saya kenal banyak owner, ada teman saya dulu juga jual gorengan kayak gitu kan. Saya agak kurang setuju juga dengan istilah sekecil apapun apa bisnis kamu adalah bosnya, sebesar apapun gaji kamu tetaplah karyawan. Saya kurang setuju dengan itu, karena kalau saya ya Mas, saya jadi bos dengan penghasilan bersih dari bisnis saya 2 juta sebulan, sama jadi karyawan dengan gaji 10 juta, saya pilih jadi karyawan Mas. Kayak gitu. Ya, jadi kunci sukses di hidup itu untuk kita lebih dari cukup itu bukan di jabatan kita bos atau karyawan, tapi di profesional. Itu jadi makanya saya pengen berpesan ke teman-teman, mau kamu bos, mau saat ini kamu karyawan, ya kamu harus jadi
profesional. Ya, Kalau baik. kalau kamu jadi karyawan ya jadilah karyawan profesional. Kamu jadi sales ya kamu belajarlah ilmu sales sedalam-dalamnya bagaimana. Kalau kamu jadi accounting ya belajarlah ilmu accounting yang sedalam-dalamnya kan kayak gitu. Kalau kamu jadi bos di sebuah bisnis ya kamu harus belajar. Jangan kamu hanya mengukur pendapatan bisnis ini hanya untuk kamu aja. Karena saya mengenal teman-teman saya ada beberapa yang seperti itu, Mas. Jadi misal bisnis 5 tahun itu kayak gitu aja. Saya bilang nggak dikembangin bro, gini-gini. Oh saya udah cukup segini. Ya mungkin kamu cukup, tapi apakah karyawan yang bekerja di tempatmu cukup dengan gaji segitu-gitu aja? Kan kayak gitu, Mas. Sekarang gini, Mas. Misal sebuah bisnis ya, omset di tahun ini total dalam 1 tahun anggap aja per bulan 100 juta lah. Ya, setahun berarti omsetnya 1,2 M. Nah, ketika tahun depan itu omsetnya sama 1,2 M, apakah itu stuck? Itu tidak, itu sebuah kemunduran. Karena kita bayar timnya itu di tahun ini dan tahun depan kan beda kayak gitu. Mungkin secara omset tahun 2025 ini sekian 1,2 M misalnya, di 2026 1,2 M, tapi labanya sebenarnya beda. Karena nilai 1,2 di tahun ini dan tahun depan kan beda nilainya. Mungkin bahan bakunya juga ada kenaikan. Nah, makanya bisnis harus selalu dikelola supaya dia bisa naik terus sih gitu. Jadi makanya kalau pesan saya itu aja sih, ketika bos-bos owner bisnis itu profesional, otomatis bisa mensejahterakan timnya, menggaji dia sesuai UMR, memberikan tunjangan-tunjangan mungkin kayak gitu. Kalau uang perusahaan banyak juga bisa memberikan mungkin pinjaman tanpa bunga yang timnya nggak perlu terlilit pinjol atau apa kayak gitu. Kalau timnya profesional pun kerja nggak asal-asalan, ya Mas, nggak buang-buang waktu, dia produktif, bisa bikin perusahaannya juga maju, gajinya terus naik kayak gitu sih. Jadi kalau pesan saya buat teman-teman, jadilah orang yang profesional. Mau kamu bos, mau karyawan, profesional, karena profesional itu yang bisa membuat kamu hidup di atas standar rata-rata. Begitu, Mas. Luar biasa, Mas Niko. Terima kasih. Sami-sami, Mas. Saya rasa sudah lebih dari cukup nih ilmunya. Terima kasih atas waktunya. Semoga obrolan kita bermanfaat, Amin. menginspirasi Amin. bagi teman-teman. Oke, amin. Semoga Mas Niko sehat selalu, Amin. sukses dan Amin. terus Doanya. berkembang Oke. PPCP Indoprin. Insya Allah. Itu, terima Siap. kasih. Terima kasih, Masku. Terima kasih. Oke, setelah kita ada obrolan menarik sama Mas Niko tadi ya di rumah, luar biasa sekali. Semoga menginspirasi teman-teman yang mau bikin usaha, yang mau mengembangkan usaha, semoga bisa menambah wacana teman-teman. Ya, kita lagi di dapur produksinya PPCP Indoprin. Nah, ini luar biasa sekali. Kita akan ditemani sama Mas Gilang, ketua atau kepala produksi dari semua toko PPCP Mas Gilang. Luar biasa sekali. Oke, mari ikut aku. Halo Mas Gilang. Halo Mas Bilva, selamat sore Mas. Sehat-sehat Mas. Sehat Mas Bilva, siap. Mas Gilang, Oke, kepala produksi dari Siap. semua toko PPCP. iya Mas Bilva. Gimana Mas? Mohon izin mau lihat-lihat tempatnya. Boleh, siap, Mas. produksinya seperti Boleh, apa Mas silakan. Gilang. Oke, mau dari mana dulu? Dari sini mau dari dalam? Dari sini dulu aja. Oke, silakan. Siap. Kalau yang sebelah sini itu kantornya dari PPCP Indoprin, dari Majindo. Kalau di sini, ini proses finishing, proses akhir dari proses quality control, proses ngecek size, hasil kualitas sabun itu di sini semua, sama proses tim. Di sini semua, di proses terakhirnya di sini. Siap. Oke, terus sebelum ini nanti langsung masuk Mas. Kalau ini ruangan untuk meeting, sampel-sampelnya seperti itu. Ya, sampel-sampel produksi, ruang meetingnya. Terus kalau yang di sini ruangan jahit Mas Bilva, silakan. Siap. Oke. Ini tempat
jahitnya dari PCP dan Majindo. Untuk jahit-jahit yang dari proses belakang yang sablon, setelah selesai nanti diparkir di sini rata-rata. Nah ini antrian jahitnya untuk besok kalau yang sudah diproses seperti ini. Ini kebetulan baru udah sore ya, berarti nggak ada penjahit di sini. Jadi seperti ini prosesnya, silahkan. Berarti supply dari semua toko dari sini semua ya? Dari sini semua prosesnya. Jadi ada kaos polos juga, tapi ada tempat lain juga mas. Di sini polos sama sablon biasanya. Tapi bisa ngerjain polosan juga di sini. Seperti itu. Ini ada penjahit yang masih mengerjakan sampai sore ini. Itu pelasan sablon-sablonnya proses terakhir di sini. Itu inilah. Sebelum jahit ada ruang potong. Ruang potongnya ini. Ini udah selesai ya, ini udah ruangan potong kainnya. Jadi jadi ketika pertama kali kain datang itu kan dicek dulu sama front office. Di depan tadi. Di depan tadi jumlah kiloannya, warnanya, lotnya. Kalau udah sesuai baru dimasukkan ke sini untuk antrian potong. Jadi potongnya sesuai polanya, pendek, panjang, polanya sebelah sana. Terus kaos anak, kaos dewasa, kaos ada polos. Setelah itu masuk ke potongan ya. Kalau setelah potong kita sablon dulu di belakang. Nah, baru selesai sablon kita jahit. Seperti itu prosesnya. Nah, ini potong udah selesai. Nanti di belakang nih sekarang mas. Siap. Cut mas. Dikat. Terus ya, sini aja, sini. Nah, kalau ini adalah ruangan sablon yang tadi setelah potong itu nanti di sablon di sini. Jadi kalau di sablon manual ada dua divisi. Divisinya ada divisi sablon sama divisi garment. Kalau garment itu meliputi yang tadi jahit sama potong, atau sama finishing. Kalau sablon ada sablon gesutnya ini sama pisah warna di sini. Jadi di pisah warna ini dari gambar dari customer kita pisah warna, kita pecah warna menjadi beberapa warna. Misalkan ada 5 warna, 5 warna itu dipisah menjadi ini. Nanti di afternya di sebelah sana nanti dijadi ini. Jadi kalau ada 5 warna di kaos sablon manual itu nanti butuh 5 screen ini. Seperti itu. Jadi misalnya 5 itu gesutnya 3 kali warna pertama, terus ganti screen warna kedua dan seterusnya. Seperti itu. Satuan pun layani ya? Kalau satuan nanti jenis sablonnya beda, memakai sablon DTF. DTF DTF ya. jenis sablonnya beda, digital nanti sablon digital DTF. Kalau yang ini sablon manual biasanya yang suka yang brand-brand. Bedanya kalau satuan, kalau DTF bisa 1 hari jadi. Kalau sablon manual ini minimal 1 minggu bisa jadi. Seperti itu, tergantung antriannya. Tergantung permintaan customer. Kalau minimal 12 bisa di manual, kalau sablon satuan pakainya DTF nanti. Kalau DTF di masing-masing toko berarti mas? Ada mesin di masing-masing toko, di sebelah cabang PPCP ada semua mesinnya. Tapi kalau di toko itu nanti ada order sablon manual, itu kerjakan di sini semua. Jadi muaranya sablon manual di sini. Seperti itu. Itu prosesnya. Siap. Lagi. Ini tadi udah take video yang waktu sablon manual. Ya. Kalau yang ini mixing warna. Seperti ini. Nah, jadi kalau di sablon manual itu kan kita tetap harus bikin warnanya itu manual. Jadi kalau ada warna seperti ini itu kita nggak langsung di dalam botol ada warna ini. Jadi warna putih dicampur hijau dikit biar jadi warna seperti ini, seperti itu. Jadi ini proses sampel sama proses mixing warna di sini. Jadi sebelum kita produksi massal, misalnya ada order 100 pieces, itu kita nggak langsung kerjakan semua tapi disampel dulu. Sampel seperti ini contohnya, misalkan udah sesuai kita fotokan ke customer sudah ACC baru naik jalan massal. Seperti itu prosesnya. Tuh. Lagi mas, barangkali ada tempat tersembunyi lainnya mas Gilang yang cuman ini bisa aja dibocorkan di sini. Oh nggak ada. Ini ruang press. Setelah sablon selesai kita press biar lebih halus, nanti masuk ke jahit. Itu yang depan tadi mas. Biasanya customer itu lebih suka yang manual atau DTF mas? Oke, jadi sebenarnya kalau DTF sama manual saling melengkapi. Biasanya kita yang mengarahkan mas, ngasih edukasi sama ngasih opsi. Kalau brand-brand itu kebanyakan sukanya yang manual. Tapi kalau gimana? Karena kalau manual itu dia sebenarnya lebih awet.
Dia lebih awet, ketahanan lebih lama. Tapi DTF itu ketahanan 20 kali cuci. Cuman kalau 20 kali cuci kan kebanyakan 2-3 tahun. Nah itu yang kalah biasanya kaosnya dulu, sablonnya masih aman. Nah kalau DTF itu 20 kali cuci dia muncul tekstur kulit jeruk itu mas. Nah itu disetrika lagi nggak apa-apa, aman. Tapi kalau plastisol disetrika dia meleleh, menyek lah seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung keperluannya customer. Kalau dia butuh satuan, ya bagus DTF. Karena kalau kita paksa di manual, harganya akan tinggi. Di bawah 200.000 pun nggak mungkin mau manual. Makanya kan kalau ditanya lebih bagus mana, tergantung jumlahnya pertama, kedua jumlah, terus deadline-nya dipakai kapan, seperti itu. Gitu. Jadi kalau mau lebih awet ya di manual, lebih cepat di DTF. Seperti itu. DTF bisa full color, harganya sama. Kalau mau buat seru-seruan nih, buat acara kantor atau apa cepet-cepetan. Cepetan pakai DTF. Ini contohnya DTF. Nah ini. Nah, ini DTF ini mas. Nah, ini DTF. Karena misalkan ini kemarin buat kampanye atau promosi, mas ini besok aku mau kampanye nih 2 hari lagi. Kalau di manual nggak kejar. Pakai DTF, detailnya lebih dapat. Seperti ini. Cepat juga. Iya. Seperti itu. Screen-nya ini kenapa banyak karena kita handle brand-brand yang tadi di depan tadi kebanyakan warnanya banyak. Jadi satu desain butuh 10 screen, 12 screen seperti itu. Jadi emang lebih ribet manual pengerjaan. Seperti itu. Berarti untuk produksi semua toko satu pintu sama Mas Gilang ya? Jadi ada handle saya sendiri dari semua cabang. Aku kan kebetulan ada di sini di manajemen untuk mantau prosesnya udah sampai mana, ngecekin aja sih sebenarnya gitu. Siap. Ini langsung dari PPCP Haki yang di Cipto di sana. Siap. Nah, seperti itu mas. Oke, Mas Gilang, Siap, terima Mas kasih Bilva. atas waktunya. Sama Mas Belva dengan Luar senang biasa hati. sekali. Oke, siap mas. Dikasih lihat tempat rahasia nih. Siap, oke mas. Besok mau pesen lagi nggak apa-apa. Biar semua orang bisa masuk. Gak apa, aman-aman siap, gak masalah mas. Oke. Oke, gitu Mas Siap Gilang. mas Belva, terima kasih Terima banyak. kasih. Sama sore mas. Yo. Siap. Oke. Terima kasih telah menonton acara ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, komen tentunya untuk masukan-masukan barangkali atau tempat kalian mau dikunjungi, boleh kita dengan senang hati untuk berkunjung. Gitu, terima kasih. Dadah.